Sering terlintas nggak di pikiran lo? Kenapa kok gue nggak semakin kaya ya? Salahnya di mana? Caranya gimana? Tenang guys, lo tuh nggak sendirian karena kita semua termasuk gue yang masih dalam journey atau perjalanan mengejar kekayaan atau financial freedom. Pemikiran seperti ini tuh pasti sering terlintas. Tapi sebelum kita bicara how to-nya, kita juga harus ngidentifikasi nih. Mengidentifikasi kondisi keuangan kita sekarang. Permasalahannya tuh apa aja? Kondisinya tuh gimana? Barrier-barriernya apa yang membuat kita itu jadi semakin susah kaya? Nah di sini gue mau kasih kalian 8 tips tentang gimana caranya ngidentifikasi kondisi keuangan kalian sekarang, terutama di problem-problemnya. Konten ini menarik guys, karena 8 tips yang mau gue sampein itu actually bukan dari gue, tapi dari subscriber gue yang komen di video gue yang sebelumnya. Komennya positif banget, edukatif banget, detail banget. Jadi gue harus sampein ke kalian semua. Dan gue akan kasih komen dari setiap 8 tips yang dia sampein. Jadi guys, kalau lu komen something yang edukatif dan positif di channel gue janji dan gue pastikan akan gue balas dengan video. Oke, kita langsung mulai aja ya. So, komen dari Bro Jeffrey Gozali 6445. Way to become rich is a lot, tapi nggak semuanya cocok. You should identify yourself. Kita masuk ke tips yang pertama. Are you a sandwich generation? Solution that I know ya, kita harus belajar say no untuk hal yang bukan pokok. Duit itu gak kenal saudara, gak kenal ortu. Kejam, ya memang kejam, tapi demi survival lu ke depan. Oke, jadi kita bicara tentang sandwich generation nih. Sebuah fenomena yang banyak dirasakan oleh orang Indonesia. Ya, dan terutama orang-orang middle income, orang yang paling sukses di keluarganya, dia harus menanggung beban semuanya tuh. Orang tua, adik, kakak semua harus ditanggung. Tips dari gue simple sih. Kalau lu adalah seorang sandwich generation, solusi yang bisa lu tawarkan itu harus datang dari diri lu sendiri, bukan dari anggota keluarga atau saudara yang lu tanggung. Kalau menurut gue caranya adalah instead of lu smothering atau memanjakan mereka, lu harusnya empowering. Contohnya gimana? Daripada lu kasih mereka duit tiap bulan, misalkan 2 juta atau 3 juta lu transfer tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan mereka, lu better ngomong sama mereka. Misalkan, Ma, Pa, atau Dek, ini aku transfer kamu 3 juta sebulan untuk let's say 1 tahun ke depan. Tapi uang ini harus dipakai untuk kalian memulai sesuatu. Misalkan mulai bisnis makanan atau bisnis apapun, supaya mereka itu bisa menghasilkan uang sendiri dan melepas beban lu dari sandwich generation ini. Kalau lu kerjaannya cuma transferin mereka duit terus tiap bulan, lama-lama mereka juga keenakan. Karena mereka keenakan, mereka nggak merasa harus melakukan sesuatu yang lain, mereka nggak harus merasa cari duit lagi. Tips yang kedua adalah money dial. Money dial itu seperti emergency exitmu. Seperti aku, lebih baik bayar mahal sedikit daripada harus rempong. Money dial setiap orang itu beda. Nah, harus tahu dulu money dialmu sesuai income-mu atau tidak. Kalau enggak sesuai, tolong sadar dan ubah secara perlahan. Oke. Money dial ini sebenarnya konsep yang sangat powerful ya, konsep keuangan. Jadi, money dial itu sebenarnya adalah cara gimana kita nge-list down prioritas keuangan kita, ya. Berdasarkan dari apa yang paling penting dan apa yang paling membuat kita bahagia. Lu coba memprioritaskan pengeluaran lu dari yang paling penting dan membuat lu paling bahagia itu nomor 1, dan yang less priority itu nomor 9. Kayak contohnya misalkan money dial gue yang nomor 1 itu bisnis, kedua family, yang ketiga travel, yang keempat experience, yang kelima health, yang keenam hobi, yang ketujuh self improvement, yang ke-8 generosity atau menyumbang, yang ke-9 itu social status. Nah, setelah lu list down prioritas keuangan lu harus cek juga nih ke actually pengeluaran lu itu sesuai dengan prioritas lu nggak? Kayak misalkan contoh, prioritas gue nomor 1 itu bisnis. Tapi setelah gue cek pengeluaran gue setiap hari atau setiap bulan, ternyata uang gue itu paling banyak untuk self improvement misalkan. Padahal self improvement di list money dial gue itu adalah yang nomor 7. Nah, artinya apa? Artinya pengeluaran gue itu tidak sesuai dengan prioritas. Money dial itu bukan hanya sebatas memprioritaskan keuangan dari yang paling penting dan paling bikin lo bahagia, tapi lo harus fact check juga. Faktanya lo cek di rekening lo.
pengeluaran lu, statement lu. Pengeluaran lu itu yang paling besar itu sesuai dengan money dial nggak? Jangan-jangan lu buang uang lu itu buat sesuatu yang paling nggak penting ternyata. Tips identifikasi yang ketiga, know about hot money, cold money, and emergency fund. Searching aja udah banyak di Google. Oke, ya hot money itu artinya adalah uang yang kalau lu kehilangan, lu sengsara. Gampangnya tuh gitu. Cold money itu ibarat kayak uang nganggur di rekening lu. Yang kalau misalkan uang itu hilang, misalkan lu investasikan, terus lu mengalami kerugian, itu tidak akan berdampak kepada hidup lu. Sementara emergency fund itu adalah dana cadangan, just in case misalkan lu di lay off, ya nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan. Nah emergency fund ini adalah uang yang bisa menyokong kehidupan lu selama lu nggak punya pendapatan. Konsepnya kira-kira gitu. Nah cuman untuk kalangan middle income ke bawah, konsep hot money and cold money ini agak ambigu. Karena menurut gue untuk orang yang masih berusaha, gak ada uang yang dingin-dingin amat bos, paling gak tuh anget ya. Jadi makanya menurut gue bagaimanapun juga kita jangan pernah menganggap kita itu punya uang dingin. Anggaplah kita punya uang yang anget ya, siap untuk diinvestasikan baik ke saham, ke bisnis, or apapun. Tapi kita harus bener-bener jaga, jangan sampai uang itu hilang, jangan sampai salah investasi ya, atau salah bisnis dan segala macamnya. Jangan perlakukan seakan-akan duit lu itu gak penting, apalagi kalau lu lagi berusaha. Nah kalau kita bicara emergency fund, menurut gua ya sebelum kita investasi atau bisnis atau yang lain-lainnya, emergency fund itu penting. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita hadapi ke depannya nih. Tiba-tiba kita sakit atau tiba-tiba kita dipecat dan segala macamnya. Menurut gua at least kita harus punya emergency fund yang bener-bener aman deh. Itu 1 tahun dari gaji lu sekarang. Jadi kalau gaji lu sebulan 10 juta, lu harus punya duit 120 juta di rekening lu. Just in case ada hal-hal buruk yang terjadi di hidup lu. Tips yang keempat, kalau emergency fund dan hot money sudah oke, let's level up, yaitu ke asuransi. Nah asuransi itu terbagi menjadi 3. Ada yang pokok, sekunder, dan tersier. Yang pokok itu adalah asuransi kesehatan, sekunder itu adalah asuransi kesehatan kritis, dan yang terakhir tersier itu adalah asuransi jiwa. Asuransi itu memang sesuatu yang dianggap ya, orang Indonesia itu masih menganggap asuransi itu nggak penting. Untungnya kita sekarang semua punya BPJS. Jadi kalau kalian punya BPJS, paling nggak minimal itu harus punya memang menurut gua. Tapi kalau kalian mampu untuk punya asuransi sendiri, menurut gua ambil. Apalagi buat kalian yang kerja. Walaupun kalian kerja, asuransi itu ditanggung oleh perusahaan. Tapi misalkan gini ya, lu kerja sampai umur 40 tahun dan lu mengandalkan asuransi dari kantor. Tiba-tiba di umur 40 tahun, lu mau keluar dari kantor lu mau bisnis sendiri atau mungkin lu dipecat. Terus lu mau ngambil asuransi sendiri, itu akan sangat mahal. Asuransi semakin lu tua ngambilnya itu semakin mahal. Kita masuk ke identifikasi yang kelima. Kalau step dan ketiga dan keempat sudah oke, let's go kita masuk ke investasi. Nah ini benar ya, channel gue memang fokusnya kepada investasi. So gue selalu nge-encourage kalian siapapun, background kalian apapun, kerjaan kalian apapun, investasi itu harus sudah menjadi darah daging, sudah menjadi bagian dari lifestyle kalian. Jangan ditinggalin. Karena hanya dengan investasi yang benar, itu uang kita bener-bener bisa tumbuh. Nah cuman investasi itu juga memang dunia yang mengerikan juga untuk orang yang baru. Bukannya kita investasi mau dapat duit lebih banyak, yang ada malah kita rugi gila-gilaan atau ditipu sana sini. Ya makanya menurut gue investasi itu penting. Tapi mulailah investasi secara pelan-pelan, bertahap. Masuk sedikit-sedikit dulu, cari investasi yang resiko profilnya tuh tidak tinggi, misalkan ke obligasi atau ke reksadana campuran. Atau kalau mau investasi saham, mulai dengan saham-saham yang jelas seperti saham-saham perbankan, saham-saham telekomunikasi. Jangan masuk ke ranah spekulasi dari investasi kalau kalian masih pemula. Jangan sampai niatnya investasi duitnya mau jadi banyak, malah jadi rugi gila-gilaan. Oke, masuk ke identifikasi yang keenam. Rumah itu bukan aset, mobil dan HP bukan aset. Itu bisa jadi aset kalau nge-generate money for you. Rumah dipakai buat kos-kosan, mobil dipakai buat nge-grab atau disewain, HP buat untuk belajar atau bikin konten atau jualan. That is very true. Kadang-kadang kita juga masih suka salah mengartikan mana yang aset, mana yang liability. Rumah yang kita tinggalin, ya itu bukan aset, karena dia tidak menghasilkan kita uang.
malah menguras uang kita. Mobil itu juga bukan aset. Walaupun dijual masih ada harganya, tapi kita beli 500 juta, waktu jual tinggal 250 juta. Dan selama pemakaian itu menguras uang kita. Aset itu adalah hal-hal yang lu beli dan dia bisa menghasilkan lu uang yang lebih banyak di masa depan atau value-nya itu naik. Kita masuk ke tips yang ketujuh guys, lifestyle. Pengakuan orang itu nggak penting. Yang penting itu lu survive. Bullshit mah gengsi. Gengsi nggak bisa dimakan wahai kaum muda. Nah bener. Menurut gue kadang-kadang kita suka terjebak kepada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tuh gengsi dan show off. Kita beli baju yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal, mobil yang mahal. Supaya kita diakui bahwa kita itu mampu, kita itu capable, kita itu cukup sukses. Menurut gue itu memang gak penting. Tapi jangan salah, show off atau impression itu menurut gue penting. Ada hal-hal yang mahal dan lu beli, itu beneficial buat lu. Misalkan contohnya, dulu gue kerja di SCBD, gue berhubungan dengan orang-orang kaya, ya calon-calon investor, orang-orang yang duitnya M-an, ratusan M sampai T. Kalau gue datang nggak dengan sepatu yang bagus, nggak dengan baju yang bagus, dengan jam tangan yang bagus, atau mungkin mobil yang bagus, gimana mereka mau percaya dengan gue? Karena dunia ini, bagaimanapun juga, orang itu akan menghakimi kita dari first impression dulu. Mata dulu yang berbicara, baru hati, baru isinya gitu kan. Kalau lu ketemu sama orang, salesman, datang salesman asuransi, datang kalau lu berantakan, rambut lepek abis dari motor, ya kan, tangan hitam belang-belang, apa, baju udah keringetan, ketat, celana gombrong, sepatu udah butut. Gimana lu mau mempercayakan duit lu kepada orang yang seperti itu? Merawat dirinya sendiri aja gak bisa, gimana lu mau rawat duit gua, kasarnya gitu. Ada hal-hal tertentu yang lu beli itu beneficial sebenarnya buat bisnis lu, buat karir lu. Karena first impression itu penting. Selama itu ada untungnya buat lu, membuka akses kepada bisnis-bisnis dan opportunity yang lebih besar, itu baru menurut gua ngomong gengsi boleh. Tips identifikasi yang ke-8, agak kasar nih. Udah miskin main judi pula. Sadar diri woi. Ini intinya bicara tentang priority ya. Bagaimanapun juga, orang yang bisa menjadi semakin kaya, orang yang bisa menumpuk kekayaan yang banyak di masa depan, orang yang bisa menggulung uangnya jadi berkali-kali lipat, itu adalah orang-orang yang tahu jelas prioritasnya, tahu jelas mana yang benar, mana yang salah. Banyak sekali kita terjebak kepada pengeluaran-pengeluaran yang di luar prioritas kita, di luar money dial kita. Apalagi sifat-sifatnya yang hiburan-hiburan gak jelas. Instead of kita buang duit ke hal-hal yang seperti itu, kita kan bisa buang ke hobi-hobi yang lebih positif. Misalkan main bola, atau fotografi, atau video editing, atau mungkin lari, or apapun lah gitu. Masak. You have to know your priority when it comes to money. Ya, jangan buang untuk hal-hal yang nggak penting. So kira-kira itu guys. First of all, thank you Jeffrey Gozali. Thank you kalian semua yang udah nonton. Buat kalian yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, like, ya. Bagikan konten-konten ini ke teman-teman. Atau kalau kalian punya tips-tips yang lain, jangan lupa komen. Kalau tips itu bermanfaat, edukatif dan positif, gua akan balas dengan video. So, that's about it. Thank you everyone. Gue dengan Gary. Salam pamit mundur. Welcome to Win Investment. Bye-bye.